Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Lecomas 87. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan rutin penyiraman. Jadi di hari Minggu ini kita akan lanjutkan penyiraman. Jadi di kebun saya ini saya lakukan penyiraman itu satu minggunya 2 kali. Jadi di setiap hari Minggu dan di setiap hari Rabu atau Kamisnya gitu. Jadi satu minggu bisa 2 kali. Nah, alhamdulillah tempat tandon yang kita gunakan 2. Jadi kalau di hari Minggu itu saya hidupkan mesinnya untuk menyiram seluruh tanaman. Kemudian di hari Rabu atau Kamis saya hanya gunakan 2 tandonan itu. Itu. Jadi insya Allah cukup dalam waktu seminggu 2 kali. Alhamdulillah kondisi batangnya aman, terubus terus. Kita lihat dekat nanti ya. Nah, ini kawan-kawan, kondisi saya lakukan penyiraman seminggu itu 2 kali. Nah, jadi meskipun di musim kemarau saat ini, jadi di wilayah saya saat ini udah hampir 1 bulan lebih tidak ada turun hujan. Kemarin ada sekali hujan itu di bulan kemarin, tapi tidak terlalu deras. Jadi kalau tidak dilakukan penyiraman ya yang pasti pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, ini saya lakukan penyiraman 2 kali. Ini lihat. Nah, jadi meskipun di musim kemarau terubusnya tetap berjalan kan kawan. Jadi tidak stagnan. Nah, jadi pertumbuhannya tetap berjalan nih. Nah, ini yang seperti saya bilang waktu itu kawan-kawan. Jadi jika kita telat melakukan perawatan, khususnya penyemprotan, jadi kayak gini. Jadi daun yang sudah terlanjur diserang sama hama, entah itu belalang, ulat ataupun kutu kutu yang berwarna putih itu, dia nggak bisa sembuh lagi nih. Nah, ini kalau yang keriting kayak gini nih kawan-kawan, nih bentuknya keriting kayak gini, ini disebabkan oleh kutu yang berwarna putih itu. Nah, kalau yang ini belobang-belobang kayak gini, ini biasanya belalang atau ulat. Nah, jadi dia nggak bisa disembuhkan lagi. Sudah rusak kayak gini ya selamanya dia kayak gini nanti. Nah, yang perlu kita jaga itu yang tunas-tunas baru yang akan pecah ini. Nah, ini yang harus kita jaga supaya nanti keluarnya tetap maksimal, jadi utuh seperti ini. Ini bawor kawan-kawan. Ini hasil dari kurang perawatan kita waktu liburan di bulan Juli kemarin. Jadi karena kita tinggal hampir 3 minggu, jadi tidak ada perawatan maksimal, akhirnya kayak gini kawan nih daunnya. Tapi alhamdulillahnya di kebun saya meskipun kering, cuaca sedang kemarau, alhamdulillah pertumbuhannya masih terus berjalan. Nih, kalau mau dilihat tanahnya kawan-kawan di daerah saya. Nih, tuh. Nih. Jadi ini kalau disiram kawan-kawan, ini butuh air sangat banyak sekali kawan-kawan nih. Jadi kayak apa ya? Nggak bisa menyatu sama sekali. Nah, kayak pasir jadinya. Padahal tanah ini kawan-kawan, tanah hitam nih. Tapi memang berporos, jenis tanahnya berporos. Nah, jadi kita penyiramannya kayak gini nih. Nah, nih sampai menggenang kayak gini. Ini rumput-rumputnya memang sengaja saya pelihara. Kalau yang di sini sudah kering, nah yang di sininya memang saya pelihara supaya untuk menahan kelembabannya saja. Kita cek ke pohon yang sebelah sana kawan-kawan ya. Sekalian kita buka penyiramannya. Nah, ini hasil sulaman ini kawan-kawan nih. Nah, lihat.
Ini duri hitam. Lihat pertumbuhannya, meskipun di musim kemarau. Nah, lihat cirinya kalau pertumbuhannya maksimal ya, daunnya bisa melengkung-melengkung kayak gini kan kawan. Tuh, ini hasil sulaman ini. Nah, kita cek ke depan sini dulu. Nah, ini bekas tunasan kayu reside kan kawan, yang waktu itu memang sebelum pohon ini ditanam, pohon durian ditanam, dulunya kami tanam sahang atau lada. Nah, dulu untuk penahan kayu supaya tidak mudah roboh, kami gunakan kayu reside seperti ini. Nah, dulu penuh ini kan, sampai sana itu penuh semua. Jadi sekarang tinggal sisa dikit-dikit saja ini. Memang nanti kita basmi habis. Nah, ini duri hitam juga. Nah, penyiramannya jadi ini menggenang ini. Nah, ini air kan tuh. Jadi sampai basah seperti ini memang dikeliling. Nih, jadi daun yang sudah kemarin kawan-kawan nih sudah terlanjur kering kayak gini, ini nggak bisa disembuhkan nih. Ini kemarin kekurangan air waktu itu ini. Alhamdulillah sekarang tunas barunya sudah keluar nih. Nah, jadi selama kita bisa mencukupi kebutuhan airnya kawan-kawan, insya Allah pertumbuhannya maksimal. Jadi tugas kita yang lain selain nganu air, nanti kita tinggal lakukan spray rutin saja, lakukan penyemprotan rutin. Insya Allah nanti daunnya bisa lebar-lebar, kemudian tidak berlubang-lubang kayak gini nih. Sebenarnya tidak terlalu fatal kan kawan, jadi cuman ya dia tetap mengganggu dan dipandang pun kurang indah saja ya. Jadi kalau pertumbuhannya bisa lebar-lebar kayak gini, nah, kan kita melihatnya pun senang kawan-kawan. Oke, ini sudah cukup, kita tutup, ganti yang atas. Kita ganti yang sana. Kalau kita pakai keran yang model kayak gini kan mudah, jadi kita nggak perlu jongkok-jongkok. Ini keran ini kan kawan, saran saya lebih baik kita beli yang gagangnya besi kayak gini. Kenapa? Karena kalau gagang besi kena panas hujan, ini bukan besi stainless apa ya, jadi dia tidak mudah patah. Kadang kalau yang gagang plastik itu terlalu lama kena hujan panas, ketika kita mau putar dia jadinya pecah pegangannya ini. Nah, kalau yang ini paling-paling nanti bekarat. Nah, kalau bekarat tinggal kita kasih oli saja atau minyak goreng misal. Nah, dia sudah kembali lagi. Yang gagang besi kayak gini nih. Jadi sarannya lebih baik yang kayak gitu. Memang harganya agak selisih, beda dikit, tapi kalau untuk dalam jangka waktu lama lebih baik gunakan yang besi kan kawan. Ini di bawahnya memang saya semakin kayak gini kawan. Jadi memang rumputnya dipelihara. Ini kalau rumput model kayak gini, ini dibiarkan pun nanti ketika sampai besar pun mati sendiri kawan-kawan. Dia akan kering, tanpa kita bunuh pun dia kering sendiri. Nih, jadi sini. Cuman nanti setelah kembang ini rontok, nah tumbuhnya kayak gini lagi, jadi banyak lagi. Gitu. Nah, ini duri hitam juga nih. Nih, hasil yang kekurangan air waktu itu kawan. Jadi baru kali ini dia kuningnya. Tapi ini ditarik aja lepas ini. Nah, ini ciri kekurangan air yang kayak gini nih. Nah, ini kurang air nih, ada kayak gini nih. Nah, nanti setelah kita lakukan ini, jadi kita
lihat 1 bulan ke depan. Jadi prosesnya bukan hari ini disiram terus besok hijau. Kita tunggu dulu kurang lebih 1 bulan untuk lihat dari pertumbuhannya. Ini kemarin cabang utamanya patah nih kan kawan. Akhirnya buat cabang baru ya. Alhamdulillah atasnya sudah apa? Subhanallah. Tunas muda semua kawan. Jadi meskipun panas cuacanya, pertumbuhan tetap berjalan, jadi tidak berhenti pertumbuhannya. Kita ke atas lagi kan kawan. Nah, itu tetangga sebelah lagi bakar-bakar manduk, kayu-kayunya, karena kemarin belum sempat dibersihkan, jadi hari ini dia bakar sambil pasang pancang untuk ditanam sawit. Nah, sana itu dia. Nah, itu tetangga sebelah. Nah, ini di pohon yang sangking kawan-kawan. Nah, ini. Jadi tadi bawor, duri hitam, nah sangking. Tunasnya sama kawan-kawan. Lihat, banyak sekali yang keluar semuanya. Nah, sampai ke atas sana kawan-kawan. Tuh. Jadi pertumbuhan di musim kemarau itu kawan-kawan, kalau menurut saya, selama kebutuhan air, terus penyepraian, kemudian pemupukannya kita rutinkan, malah bisa lebih cepat. Karena setelah kita siram kayak gini, kemudian terkena sinar matahari, jadi proses bahasa ilmiahnya, untuk pemasakan, proses untuk sampai terserap ke pohon itu lebih cepat kawan-kawan. Karena kalau pas musim hujan, cahaya mataharinya minim, jadi proses untuk berfotosintesisnya itu menurut saya agak lama. Kenapa? Karena tidak ada sinar matahari. Beda halnya kalau di musim kemarau kayak gini, ini airnya kita penuhin, kita cukupin, kemudian sinar mataharinya banyak, pupuk ada, spray lancar, luar biasa kawan-kawan pertumbuhannya. Kayak gini, luar biasa sekali kawan. Jadi memang agak butuh air lebih ketika saat musim kemarau kayak gini. Ini mulai menggenang kawan-kawan. Jadi kalau kita rutin seminggu 2 kali seperti yang saya lakukan ini, hanya di awal saja kita banyak memberikan air. Setelah rutin ya cepat, jadi untuk menggenangkannya lebih cepat. Tapi ya kembali lagi kawan, kembali ke wilayah, ke tanah di kebun kawan-kawan masing-masing, model tanahnya seperti apa. Karena kalau di tempat saya memang kayak gini nih. Ini gembur kawan-kawan, ini berpori sekali. Jadi kita disiram, meresap dulu sampai ke dalam dia, butuh air lebih banyak. Alhamdulillah pertumbuhannya. Oke, kita tinggal dulu sambil dia kita matikan yang di atas kawan-kawan. Nah, ini bekas pipa selang plastik dulu, apa namanya ini saya lupa. Jadi dulu karena memang belum mampu beli yang ini, yang pipa, akhirnya saya gunakan pipa plastik kayak gini. Tapi ya ini paling hanya bertahan kurang lebih
1 tahun udah paling lama nih kawan-kawan. Sekarang udah hancur. Jadi bertahap saja kawan-kawan. Untuk mengurus durian itu memang butuh tenaga, biaya lebih. Jadi memang harus pintar-pintar nabung, karena kalau tidak akan butuh waktu lama. Jadi kalau di tanah di tempat saya ini harus dipindah kawan-kawan. Jadi selang ini harus diarahkan. Jadi tadi satu sisi sudah sebelah sini, kemudian satu sisi sebelah sini, karena untuk yang ngerambat penuh itu butuh waktu lama sekali karena tanahnya terlalu berporos. Nah, kalau sudah kita pindah kanan kiri, nah, jadi keliling, akhirnya menggenangnya keliling. Ini dari hitam yang tadi saya tunjukkan ini, ternyata belum bisa keliling, jadi kita biarkan dulu. Kita tengok lagi ke atas. Nih pas ketemu yang tanah berporos sekali kayak gini kan, langsung ngeresap. Daripada sudah 10 menit tadi saya biarkan, memang saya sengaja. Jadi harus dipindah-pindah kayak gini kan kawan. Jadi kalau diturutin setengah tetemon masuk ini, setengah tandanan itu habis di sini semua. Kita lihat terubusnya kan kawan. Nah, sampai ke atas ya, luar biasa. Jadi selama kebutuhan airnya tercukupi kan kawan, nah insya Allah mudah semua. Alhamdulillah. Ini secara cukup kan kawan ya. Kita matikan, kita pindah ke bawah. Nah ini bibit sulaman nih kawan-kawan. Jadi di bulan Juli kemarin ini kita ganti karena memang ada masalah di akar, jadi kita ganti. Cuman setelah kita sulam kemarin kekurangan air ini, jadi ini efek kalau kita perawatan kurang maksimal kawan-kawan. Ini kan daunnya bercak-bercak kayak gini. Ini banyak sekali kemarin masalahnya, mulai dari sprayer kurang waktu di bulan Juli kita liburan itu, kemudian penyiraman kurang, pemupukan kurang, jadi kayak gini nih. Nah, ini alhamdulillah 3 minggu yang lalu kita lakukan perawatan ulang, mulai keluar lagi udah tunas baru ya. Meskipun tunas baru ini sebenarnya belum maksimal juga, masih bengkok-bengkok dia, tapi udah ada tanda-tanda bahwa seluruh cabangnya mulai membaik nih kawan-kawan nih. Setiap dahannya udah mulai keluar tunas baru. Nah, jadi bibit kalau masih kecil kayak gini kan kawan, perawatannya memang perlu ekstra sekali. Jadi kalau yang di bagian bawah sana tadi hitungannya sudah besar-besar, udah lumayan lah, dan pertumbuhannya juga oke. Nah ini karena bibit sulaman, jadi harusnya perawatannya lebih ekstra dari yang di bawah, tapi karena ya kita tinggalkan kemarin, jadi ya kayak gini keadaannya. Nah, nanti kita lihat 1 bulan ke depan seperti apa perkembangannya nanti ya. Ini super tembaga nih, bibit super tembaga nih, super tembaga Bangka Klamunot. Ini ciri lihat kekurangan air nih, kering-kering kayak gini nih, yang belum dihantam sama hama ini. Tunas baru ini sudah mulai keluar meskipun belum maksimal. Nanti kita tunggu 1 bulan ke depan, kita lihat lagi perkembangannya kawan-kawan ya. Ini posisinya dekat dengan tandon sini.
ada di video waktu penyulamannya ada. Saya kemarin tanamnya dengan keponakan, ada di video waktu itu. Ini udah dibusut ini. Tuh, airnya udah menggenang. Insyaallah nanti pertumbuhannya jadi membaik. Oke, kita lanjutkan kan ya ke bawah sana. Nah, ini pohon yang musangking di bawah kawan. Nah, itu batas akhirnya. Ini nomor 2 nya. Lihat nih pertumbuhannya. Nah, jadi jika air tercukupi luar biasa kawan-kawan. Bisa dilihat, lihat setiap ujung percabangan. Semuanya muncul tunas baru. Di atas tuh berwarna hijau muda, tunas semua kawan-kawan, keliling. Nah, jadi memang untuk yang agak bawah pohonnya sudah lumayan besar kawan. Beda halnya dengan yang di atas tadi, karena memang di atas banyak yang disulam. Kalau yang di bawah ini percabangannya. Ini usia kurang lebih 2 tahun ini. Cuman 1,5 tahun kemarin saya belum pasang pengairan. Jadi baru kurang lebih setengah tahun ini saya pasang pengairannya. Alhamdulillah. Jadi syarat utama untuk kebun durian itu air kawan-kawan. Jadi untuk melakukan penyemprotan dan pemupukan itu sebagai pelengkapnya. Dan untuk yang lain-lainnya itu hanya pelengkap. Kalau air ini udah kebutuhan utama nih. Jadi memang harus benar-benar tercukupi. Jadi pastikan kawan-kawan jika ingin menanam durian, pastikan kebutuhan airnya tercukupi supaya maksimal pertumbuhannya. Karena kita biarkan pun sebenarnya hidup saja kayak pohon di alam itu, durian-durian alam, mereka bisa juga tumbuh dan berbuah. Cuman karena yang kita kejar adalah waktu supaya bisa berbuah lebih cepat, maka kita harus maksimalkan juga perawatannya. Jadi air itu syarat utama harus terpenuhi, barulah pendukung-pendukung yang lainnya seperti pupuk, kemudian penyemprotan, pengemburan tanah, itu sebagai pelengkapnya kawan-kawan. Nanti terakhir akan kita lihat yang di ujung sana, yang kemarin bentuk cabangnya batangnya itu bentuk L karena cabang utamanya dipatah oleh monyet waktu itu. Nanti kita lihat, waktu itu sangat kritis sekali keadaannya, kuning daunnya. Nanti kita lihat keadaannya gimana di ujung sana. Nah, ini kan pohon durian yang paling ujung, yang dulu ada saya videokan, mungkin kawan-kawan ada lihat. Cabangnya akhirnya saya jadikan batang utama berbentuk L. Saya pasang penyangga di sampingnya. Sekarang kondisinya sudah menghijau. Nih, tunasnya sudah mulai keluar lagi kan kawan. Tapi ada kecabuknya nih kawan nih. Nih bergerak kecil-kecil nih. Ini kutu ini. Ini perlu spray nih. Nanti kita lakukan spray kan kawan. Nih. Nah, tunasnya lihat. Nah, ini juga. Nah, kan. Alhamdulillah. Jadi kebutuhan air kawan-kawan yang terutama. Agak kecil keluarnya karena yang dari sebelah sana kita buka semua tadi.
Jadi cukupi kebutuhan airnya, insya Allah di musim kemarau ini biarpun panas, cukupi kebutuhan airnya, insya Allah pertumbuhannya tetap stabil kawan-kawan. Nah, alhamdulillah ini ada mendung nih hari ini kawan-kawan. Tapi nggak tahu nih turun hujan atau enggak, tapi kita udah selesai, tinggal dikit, berapa 2 batang 3 batang lagi yang belum. Alhamdulillah tanda tunasnya sudah mulai bermunculan. Demikian kawan-kawan video yang bisa saya bagikan di kebun saya. Jadi saat ini saya berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan airnya, dan alhamdulillah setelah tercukupi ternyata memang banyak perubahan dari kondisi batang duriannya. Sekian kawan-kawan, mohon maaf jika ada yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.